Silahkan yang ingin bertanya. Oh iya, Jackie Chan, ya silahkan. Gimana? Kan tadi nanya mengenai istilah kedokterannya. Iya. Kalau gila itu istilah kedokterannya sikropenia. Sikropenia. Masya Allah, dapat ilmu lagi nih, ilmu baru. Kalau yang sadarnya yang tidurnya lama gitu, namanya sopur. Istilah kedokterannya. Sopur, iya. Tidurnya lama. Lama. Yang tidurnya Singkat. kesadarannya hilang, itu namanya Sutopur, susah banget ya istilahnya. Ntar tulis gitu, saya hafalin ntar. Lama nggak bangun namanya sopur. Tapi kalau tiba-tiba misalnya saya nggak kenal nih, misalnya saya kira-kira kesadarannya hilang, namanya sutopur. Iya. Jadi beda. Si Gopur. Sutopur. Iya. Sutopur. Sikropenia, ya. Ntar saya pasti lupa lagi nih. Kirimin kok WA ya. Saya yang kemarin Ustaz, kalau misalnya kita lagi puasa tuh dengan lagu-lagu yang apa? Yang seksi. itu membatalkan gitu. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya daerah tertentu terjadi bencana, misalnya pas terjadi di bulan puasa, apakah orang-orang di sana bisa harus tentang puasa nggak gitu loh maksudnya, karena daerah tersebut kan terjadi bencana gitu. Kan otomatis mereka nggak bisa puasa nih karena nggak ada makanan, nggak ada apa. Apakah itu tetap jadi utang nggak? Wajib dikodo atau tidak gitu ya? Jadi utang nggak setelah melewati bulan puasa? Iya. Di kota mana, di Pulau Jawa terjadi bencana, pokoknya terjadinya pas di bulan puasa bencananya. Maka itu tetap harus puasa atau kodok gitu. Iya. Iya. Ada 2 pertanyaan berarti ya. Bagaimana hukum mendengar lagu-lagu seksi saat berpuasa gitu ya? Sebetulnya ini ada cabang-cabang pertanyaan juga. Cuman saya rinci ya. Jadi yang namanya lagu, hadirin, itu ada 2 unsur, musik dan nyanyian. Ya. Ada musik dan nyanyian. Nah, hukum musik. Bagaimana hukum mendengarkan musik? Para ulama mengatakan haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan haram, Pak. Kenapa? Karena musik bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Cuman sebagian ulama lagi seperti Imam Ghazali memperbolehkan. Kata Imam Ghazali boleh ya mendengarkan musik, dan ada beberapa ulama lain yang intinya begini, masalah musik itu masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Nah, sekarang tergantung kita mau pilih yang ikut yang memperbolehkan atau mau ikut yang tidak memperbolehkan. Kan sekarang lagi viral Pak di YouTube ya, Ustadz Dery Sulaiman versus Ustadz Salafi gitu ya. Ustadz Dery mengatakan musik boleh, kemudian Ustadz Salafi mengatakan haram. Ya sebetulnya ini masalah khilafiyah ya apa namanya? Masalah khilafiyah itu ya lapang dada saja. Artinya kalau memilih pendapat yang haram, ya itu haram buat saya. Kalau buat Anda silahkan mau ikut pendapat yang mengharamkan atau memperbolehkan, ya. Sama seperti rokok, khilafiyah ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Sama seperti kunut subuh, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, ya. Jadi mensikapi masalah khilafiyah ini kita jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius. Yang serius itu harus masalah usuliyah ittifaqiyah yang keharamannya disepakati oleh seluruh
umat Islam. Seperti ada perzinahan, ada perjudian, itu kan semua umat Islam sepakat itu haram. Itu yang harus diseriusin. Artinya kalau ada warung miras, seriusin Pak, bagaimana agar warungnya itu tutup. Kalau ada perjudian, perzinahan, seriusin bagaimana perjudian, perzinahan ini bisa hilang di tempat kita. Itu yang harus diseriusin. Kalau cuma masalah musik, masalah yang khilafiyah, yaitu kita toleransi saja di antara kita umat Islam ya. Pertama itu musik. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Yang kedua lagu atau nyanyiannya ya. Nah, kalau nyanyian itu sepakat para ulama boleh. Nyanyi ya, nyanyi tanpa alat musik gitu, nyanyi saja gitu ya, para ulama sepakat boleh. Bahkan di Al-Quran itu ada surat Asy-Syu'ara ya, wasyu'ara yattabihumul gawun, sampai akhir tuh, di akhir surat Asy-Syu'ara, yang intinya kalau lagu itu ucapannya adalah ucapan-ucapan baik, maka diperbolehkan. Bila Israel datang memanggil, atau misalkan Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Apalagi kalau tentang Rasul bisa ingat mati, itu lagu atau nyanyian ya, nyanyian itu boleh ya. Tapi kalau nyanyiannya buruk, cinta satu malam, oh indahnya. Atau pas denger lagu itu jadi ingat dosa-dosa ya, ada motivasi untuk maksiat, itu tidak boleh ya. Jadi intinya begini, intinya denger lagu saat puasa dilihat dampaknya. Kalau dampaknya itu bagus ya, jadi ingat Nabi, jadi ingat mati, maka lagu itu walaupun ada musiknya kita ambil yang boleh saja. Berarti boleh, tidak jadi masalah dan tidak merusak puasa kita. Ya, artinya tidak mengurangi pahalanya. Tapi kalau seandainya lagu itu lagu seksi yang bikin syahwat dan lain sebagainya, maka puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Ustaz, tadi maaf, tadi yang katanya kalau dengan musik nggak boleh ya Ustaz ya. Kalau misalnya lagu kemerdekaan gimana? Iya, berarti ambil pendapat yang boleh. Oh, lagu kebangsaan gitu. Ya, itu gampang aja jawabannya, ambil pendapat yang boleh. Di Saudi Pak, Saudi itu ulama-ulamanya mengharamkan musik. Tapi ketika ulang tahun Saudi, wah itu musik, wah bergema, luar biasa. Ya ulama gak berani sama pemerintah, tetap aja pemerintah yang berkuasa. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada orang-orang Saudi yang mengharamkan musik, itu Saudi aja. Ketika ulang tahun Saudinya. Kalau ulama Saudi mengharamkan maulid, itu orang Salafi aja bikin maulidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada apa maulidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ada. Ya, kita bikin maulid Nabi Muhammad. Kalau Salafi bikin maulid Syekh Muhammad. Beda Nabi Muhammad sama Syekh Muhammad ya. Apalagi yang kedua tadi apa kok? Oh iya, yang kena bencana apakah wajib mengkodok puasanya? Wajib ya. Jadi misalkan nauzubillah ya, ketika puasa bencana masih terus berlanjut, tapi mudah-mudahan cepat pulih, cepat selesai ya. Tapi nauzubillah misalkan di satu tempat, kita nggak ngomongin Sumatera, di satu tempat ketika puasa terkena bencana sehingga sulit untuk menjalankan puasa di saat itu, maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti di hari-hari berikutnya ketika dia sudah tidak terkena lagi musibah, wajib dikodok puasanya ya. Wallahu a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu yang sedang menyusui itu, sedangkan pas hamil itu kan banyak meninggalkan puasa gitu. Terus kalau lagi saat menyusui itu, pas keluar dari momen itu dia akan mau puasa itu kan takut air asinya kering gitu. Untuk pertanyaannya,
bolehkah mengkodoknya itu 3 tahun lagi gitu, sekarang udah besar gitu, gimana? Pas sudah besar gitu ya. Iya. Gerakan gitu kan. Iya. Jadi ibu menyusui ya. Kemudian dia tidak berpuasa. Kenapa? Takut atau khawatir terhadap si anaknya. Karena kalau dia puasa susunya bisa kering ya. Sehingga dia tidak berpuasa. Pertama, kata para ulama, hukum bagi si ibu ini itu apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hukum si ibu ini hukum si ibu ini wajib mengkodok dan wajib membayar fidyah ya. Jadi kalau si ibu menyusui dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap si anak, maka 2 yang harus dilakukan, kodok untuk dirinya dan fidyah untuk anaknya, karena anak yang menjadi penyebab dia tidak berpuasa ya. Berarti kodok sama fidyah ya. Nah kemudian kodok sama fidyah itu dilaksanakannya setelah si anak disapih ya. Setelah disapih tidak menyusui lagi, baru bisa mengkodok puasanya. Apakah boleh? Boleh, tidak masalah ya. Cuman setiap kali melewati 1 tahun maka ada tambahan fidyahnya. Kalau belum lewat 1 tahun dia 1 puasa 1 fidyah ya. Tapi kalau lewat tahun berikutnya 1 puasa 2 fidyahnya. Lewat tahun berikutnya 1 puasa 3 fidyahnya. Nah, berarti dilipatkan terus. Misalkan si ibu ini baru bisa kodok di tahun ketiga ya. Berarti si ibu yang kodok di tahun ketiga, maka puasa yang ditinggalkan di tahun pertama itu 30 hari plus fidyahnya kali 3, 90 fidyah. Kemudian di tahun yang kedua, berarti kan dia baru meninggalkan 2 tahun. Ya berarti 30 puasa plus 60 fidyah. Nah, di tahun ketiga puasa yang ditinggalkan itu cuman 30 puasa plus 30 fidyah. Nah, itu digabungkan saja berapa fidyahnya ya. Puasanya boleh dicicil sambil Senin Kemis lah ya. Puasanya dicicil sambil Senin Kemis, sambil Ayyamul Bid boleh. Fidyahnya juga boleh dicicil ya, setiap hari Jumat misalkan ya, setiap hari Jumat. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu adalah 3/4 liter beras. Ya, 1 hari puasa yang ditinggalkan, fidyahnya 3/4. Ya, bukan 3 liter seperempat ya, tapi 3/4 liter. Kurang dari 1 liter. 1 liter kurang 1/4 begitu. Tinggal dikalikan saja berapa karung. Ya, atau mau dicicil itu tidak jadi masalah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya ibu menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, maka yang harus dia lakukan adalah qada plus fidyah. Kalau 1 bulan tidak berpuasa berarti qadanya 30, fidyahnya 30. Selama tidak melewati tahun itu. Kalau melewati tahun itu, Ramadan yang depan kelewat, nanti fidyahnya jadi 2, lewat tahun lagi jadi 3, begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, sudah jam 10 kurang 1 jam. Kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.